Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan live Tribun News edisi Kamis 31 Agustus 2023. Sejumlah informasi terkini telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya, Nina Agustina, inilah live Tribun News selengkapnya. Berita pertama, belakangan kasus penculikan hingga menyebabkan korban tewas yang dilakukan oleh oknum anggota TNI jadi sorotan. Adapun korban bernama Imam Maskur, 25 tahun, warga Aceh yang diculik dan dituding menjual obat-obatan ilegal. Kasus ini terungkap seusai penemuan jasad tanpa busana Imam Maskur di Bendungan Curug, Kelari, Karawang, Jawa Barat pada 15 Agustus 2023. Inilah penampakan sungai lokasi ditemukannya jasad korban. Dilansir Tribun Sumsel, jasad Imam Maskur ditemukan oleh warga setempat sekira pukul 12:37 waktu Indonesia Barat. Warga sekitar bernama Duyeh, 43 tahun mengungkapkan saat itu dirinya baru saja mengambil rumput untuk pakan kambing. Namun tiba-tiba ada anak kecil memanggilnya karena mengaku melihat mayat mengambang di sungai tersebut. Adapun jasad Imam ditemukan tanpa busana dan tersangkut di sekitar ejeng gondok. Sebagai informasi, dalam kasus ini pihak kepolisian telah mengamankan 6 orang pelaku. 3 orang pelaku merupakan oknum TNI. Mereka adalah Pas Pampres berinisial Praka RM, serta anggota TNI berinisial Praka HS dan Praka J. Selain itu, 3 orang lainnya adalah warga sipil. Ketiganya yakni AM, H, dan ZS, kakak ipar Praka RM. Adapun AM dan H merupakan penada hasil kejahatan yang dilakukan 3 prajurit TNI pelaku penculikan Imam Maskur. Sedangkan ZS adalah pihak yang membawa mobil saat 3 prajurit TNI menculik Imam dari sebuah toko kosmetik yang berada di daerah Rempoa, Ciputat Timur, Tangerang Selatan pada 12 Agustus. Berita selanjutnya, kasus penculikan dan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum Pas Pampres Praka RM diduga bukan pertama kali terjadi. Sebelum kasus yang menewaskan pria asal Aceh bernama Imam Maskur, rupanya ada beberapa orang korban dengan modus penculikan yang sama. Salah seorang korban berinisial ZF, pria asal Sawang, Aceh Utara. Dilansir Tribun News Bogor pada Rabu 30 Agustus 2023, ZF menceritakan bagaimana kesadisan Praka RM. Ia mengaku diculik Praka RM pada April 2023 saat sedang bekerja di toko. Modus penculikannya berawal dari Praka RM yang mengaku sebagai polisi memaksanya masuk ke mobil. Di situ ia dimintai uang tebusan sebesar puluhan juta rupiah. Adapun ZF menceritakan saat itu dirinya diculik bersama 4 orang lain. Mereka berlima diperintah untuk membuka baju dengan posisi mata ditutup. Bahkan 5 korban diperintahkan untuk tidur di bagasi bersamaan. Selain itu, ZF juga mengaku dipukul dan punggungnya dipecut menggunakan kabel listrik. Akibat kesadisan Praka RM ini, ZF bahkan mengaku trauma untuk kembali lagi ke ibu kota. Berita ketiga, kasus penculikan dan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI sekaligus Pas Pampres berinisial Praka RM semakin melebar. Sebelum Imam Maskur, ada seorang pria asal Sawang, Aceh berinisial ZF. Diduga juga menjadi korban kesadisan Praka RM. Adapun nasib ZF jauh lebih beruntung karena selamat meski telah disiksa. Namun bukti kesadisan Praka RM masih melekat dengan luka pecutan yang ada di punggungnya. Dilansir Tribun News Bogor, ZF merupakan penjaga toko kosmetik di Bekasi. Ia diculik Praka RM pada April 2023. Adapun Praka RM datang mengenakan seragam polisi lengkap dengan senjata.
Saat itu Praka RM bersama 3 orang lainnya memaksa ZF masuk ke bagasi mobil lalu memerasnya. Saat di mobil tersebut rupanya ada 4 orang lain yang diculik, sama-sama berasal dari Aceh. Kepada mereka Praka RM meminta uang sebesar 30 juta rupiah. Adapun negosiasi dilakukan dengan cara sadis menggunakan kabel listrik. ZF mengatakan para pelaku mengancam dan membuat mereka cacat jika tidak menyerahkan uang tersebut. Sebagai informasi, ZF sempat disiksa dengan cara punggungnya disabet kabel listrik sampai mau menyerahkan uang yang diminta. Bahkan ketika ZF beraksi, hukuman justru ditambah menggunakan setrum. Berita selanjutnya ada update terbaru terkait kasus oknum Paspampres dan anggota TNI yang menyiksa pria asal Aceh bernama Imam Maskur hingga tewas. Pada Rabu 30 Agustus 2023, Solidaritas Masyarakat Aceh untuk Keadilan atau SOMAD melakukan aksi demonstrasi di depan Masjid Raya Baitur Rahman Aceh. Aksi itu dilakukan sebagai bentuk solidaritas untuk Imam Maskur. Dilansir Serambi News, dalam aksi itu adik kandung Imam Maskur, Fahrul Razi, juga turut hadir. Ia menuntut keadilan yang setegak-tegaknya terhadap apa yang menimpa saudara laki-lakinya. Lebih lanjut, ia juga membenarkan soal video penyiksaan yang beredar. Diketahui sebelumnya pihak TNI telah membantah bahwa pria dalam video penyiksaan yang viral itu adalah Imam Maskur. Alhasil, pernyataan Fahrul pun membantah bahwa video tersebut adalah hoax. Seperti diketahui, video penyiksaan itu dikirim pertama kali ke pihak keluarga yang kemudian diviralkan. Sebagai informasi, Fahrul Razi datang mengikuti aksi demonstrasi ditemani oleh sejumlah anggota keluarga. Mereka meminta kepada Presiden Jokowi, Menko Polhukam, Kapolri, dan Panglima TNI agar kasus ini diusut hingga tuntas dan proses hukum dilakukan secara terbuka. Sementara itu, Koordinator Aksi Saiful Mulki mengatakan aksi demonstrasi dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap keluarga korban. Pihaknya juga mendukung pernyataan Panglima TNI agar para pelaku dihukum mati. Berita selanjutnya, kasus meninggalnya Imam Maskur, warga Birawan Aceh yang dianiaya dan dibunuh oleh 3 oknum anggota TNI jadi sorotan. Diketahui kasus berawal saat Imam Maskur diculik para pelaku dan dimintai uang tebusan 50 juta rupiah. Terkait hal itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK saat ini sedang berusaha mencari keluarga Imam Maskur untuk memberikan perlindungan. Dilansir Serambi News pada Rabu 30 Agustus 2023, hal itu diungkapkan Ketua LPSK Hasto Atmojo. Ia mengaku sudah mengusut tim penelaahan dan permohonan untuk mendatangi keluarga Imam di Birawan Aceh. Adapun LPSK saat ini sedang mencari kontak keluarga Imam untuk menawarkan bantuan perlindungan. Hasto kemudian mengimbau apabila masyarakat mempunyai kontak keluarga korban, supaya segera menghubungi LPSK. Sebagai informasi, perlindungan ditawarkan mengingat kasus ini melibatkan anggota TNI aktif. Diketahui Imam Maskur meninggal, dianiaya dan dibunuh oleh oknum TNI berinisial Praka RM, Praka HS, dan Praka J. Pada Sabtu 12 Agustus, mereka menculik Imam Maskur saat sedang menjaga toko kosmetik. Imam Maskur dituding mengedarkan obat-obatan terlarang dan ilegal di tempatnya bekerja. Dan dengan modus itu, para pelaku yang menyamar menjadi polisi menangkap Imam Maskur dan meminta uang tebusan. Berita selanjutnya, belakangan kasus kematian pria asal Aceh Imam Maskur karena diculik dan disiksa oknum TNI jadi sorotan. Menanggapi hal itu, anggota Komisi 3 DPR RI periode 2009 hingga 2014 sekaligus advokat asal Aceh, Sayyid Muhammad
Mulyadi, SH, angkat bicara, Sayed menilai pihak TNI dan Polri harus mengusut tuntas kasus penculikan tersebut. Karena menurutnya diduga ada mafia yang terlibat dalam praktik perdagangan obat ilegal atau tramadol di kasus ini. Dilansir Serambi News, hal itu diungkapkan Sayed di Banda Aceh pada Selasa 29 Agustus 2023. Di situ, ia meminta Panglima TNI Yudo Margono dan Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk menangkap mafia tramadol. Pasalnya, sebelumnya diberitakan bahwa korban terlibat dalam penjualan obat-obatan ilegal. Sebagai informasi, tramadol adalah obat untuk meredakan nyeri sedang hingga berat. Obat ini termasuk dalam kelas obat opioid atau narkotika, sehingga penggunaannya harus dalam pengawasan dokter. Lebih lanjut, Sayed menyatakan dalam kasus pembunuhan terhadap imam, pelaku harus dihukum seberat-beratnya. Sebagaimana pesan Panglima TNI, hukum mati atau minimal seumur hidup. Adapun Sayed juga menyoroti soal adanya praktik ilegal melibatkan mafia obat yang melibatkan pemuda Aceh. Menurutnya, modus yang selama ini terjadi, anak-anak Aceh yang lugu direkrut oleh oknum-oknum tertentu, yakni untuk menjual obat ilegal secara multilevel marketing atau membuka toko dengan modus berjualan kosmetik atau barang kelontong. Ia juga mengatakan usaha yang mengancam nyawa ini kerap didatangi oknum aparat untuk melakukan pemerasan. Jika tidak memberi uang, maka mereka akan disiksa. Oleh sebab itu, ia meminta Panglima TNI dan Kapolri untuk turun tangan menangkap semua mafia obat ilegal dan menertibkan prajurit yang terlibat. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Nina Agustina, mewakili segenap kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!